Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dengan channel Mengerti Ekonomi. Kita akan membahas soal SIMA UI, Ekonomi tahun 2014, nomor 1 sampai dengan nomor 15. Sebelum dimulai, terima kasih yang sudah memberikan subscribe, like, ataupun share-nya ya. Semoga Anda semuanya sehat selalu. Oke, nomor 1. Apabila biaya rata-rata lebih besar daripada biaya marginal, itu berarti A. Biaya marginal selalu naik, B. Biaya marginal selalu turun, biaya marginal bisa naik dan bisa turun, biaya rata-rata selalu naik, biaya tetap rata-rata konstan. Oke, kita gambarkan secara lengkap untuk kurvanya ya. Di sini ada biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu adalah average cost ya, atau disingkat AC gitu ya. Anda harus familiar ya mengubah istilah-istilah di dalam konsep biaya itu ya, karena ini menggunakan bahasa Inggris ya, maka simbolnya kan kalau ya biaya rata-rata, biaya itu cost, rata-rata average ya, average cost disingkat AC. Apabila AC ya lebih besar daripada biaya marginal adalah marginal cost ya, berarti Anda harus familiar nih ya. Jadi biaya itu cost, marginal ya marginal ya, jadi marginal cost. Oke, gambarnya adalah demikian. Posisi AC lebih besar daripada MC. Berarti AC yang biru ini ya, ketika AC di atas MC ya berarti kan yang di sebelah bawah ini kan gitu kan. Berarti kalau AC di atas MC ini MC-nya ya, MC-nya ada yang sedang turun, ada juga yang sedang naik. Ya, jadi ini jawabannya adalah yang C ya, biaya marginal atau marginal cost ini bisa naik, bisa turun. Ya, ketika posisi AC-nya itu di atas MC. Nomor 1 jawabannya adalah C. Nomor 2, situasi di bawah ini yang menggambarkan terjadinya inflasi adalah inflasi diukur dengan indeks harga konsumen. Jadi inflasi ini bisa dikatakan adalah kenaikan harga secara terus-menerus ya. Jadi kalau misalnya dalam satu hari aja ini berarti belum bisa dikatakan sebagai suatu inflasi. Ya seperti jawaban A, jawaban B, ya jawaban D ini adalah salah ya. Satu hari sifatnya terus-menerus. Dan di dalam perhitungan inflasi itu menggunakan yang disebut dengan indeks harga konsumen. Jadi indeks ini nanti menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa. Jadi satu paket barang dan jasa ya. Jadi tidak hanya satu barang aja yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Indeks harga konsumen merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau tingkat penurunan deflasi dari barang dan jasa. Dan ini memang sudah ditentukan ya jenis barang dan jasanya ya. Berarti kalau tinggal jawaban C dan jawaban E ini ya tentu saja adalah yang lebih menunjukkan adanya nanti kenaikan harga, pengaruhnya adalah harga bahan pokok ya dan produk industri dibanding dengan harga garam. Berarti jawabannya nomor 2 adalah yang E. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 3. Elastisitas permintaan bensin di Indonesia adalah min 0,68 yang berarti di sini ditunjukkan elastisitas permintaan negatif 0,68 ya. Jadi tanda negatif ini menunjukkan bahwa ini adalah elastisitas permintaan bukan penawaran. Jadi ada korelasi yang berkebalikan antara harga dan jumlah ya, karena sesuai hukum permintaan. Ketika harganya naik, jumlah barang yang diminta turun. Ya, ketika harganya turun, jumlah barang yang diminta adalah naik. Jadi kalau misalnya rumus elastisitas permintaan adalah E sama dengan persentase delta I per persentase delta P, ini adalah hasil dari perhitungan yang sesungguhnya ya bisa sebelah kiri ini. Kalau ini adalah kondisinya harganya itu turun. Jadi ketika terjadi perubahan harga, ketika harganya turun ternyata respon konsumen ya ada peningkatan jumlah barang yang diminta kan ya. Jadi tandanya ini harus berkebalikan. Kalau ini menunjukkan ini adalah elastisitas permintaan. Jadi tandanya adalah negatif. Demikian pula kalau misalnya yang sebelah kanan juga bisa terjadi ketika harganya naik misalnya ya terjadi perubahan harga ya persentase delta P-nya adalah positif. Ini ternyata nanti akibatnya terjadi perubahan permintaannya adalah menurun, jadi persentase delta H-nya adalah negatif. Nah, ditemukan angka 0,68 secara rumus ini harus persentase ya, jadi bentuknya adalah persentase. Kalau tidak persentase berarti salah. Kayak misalnya A itu ya, jika terjadi kenaikan harga sebesar Rp1, terjadi penurunan kuantitas konsumsi sebesar 0,68 liter, tidak bisa. Karena harusnya bentuknya adalah persentase. Ya, jadi perubahannya itu bentuknya persentase. Yang meskipun ini
secara teori sudah benar ya ada kenaikan harga, ya kemudian ada penurunan kuantitas, tapi ini tidak persentase ya, salah gitu. Yang B ya, jika terjadi kenaikan harga sebesar 1%, ya, jadi harga berarti 1% ya, terjadi penurunan kuantitas konsumsi sebesar 0,68 liter. Nah, ini salah, harusnya 0,68% tuh nanti jadi benar. Ya, kalau 0,68 liter salah, ya, karena salah satunya tidak persentase. Demikian pula yang C ini juga, ya, tidak bentuk persentase semuanya, kan salah berarti. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya bisa jadi nanti kayak gini. Ya, jadi bisa jadi kalau misalnya hasilnya min 0,68, yang atas adalah misalnya plus 0,68%, bawahnya adalah min 1%. Atau kebalikannya juga boleh, atasnya min 0,68% dibagi plus 1%. Nah, ini boleh ya. Jadi nanti hasilnya adalah E-nya adalah negatif 0,68. Nah, untuk elastisitas, jenis elastisitas ya, negatif ini memang diabaikan ya dalam elastisitas permintaan. Karena ini melihat sejauh mana sih atau tingkatnya ya, ratingnya sejauh mana. Jadi negatif memang diabaikan karena menunjukkan suatu derajat begitu. Ya, jadi nanti seberapa jauh tingkat responnya gitu kan, atau tingkat kepekaannya. Jadi nanti negatif ini diabaikan, hasilnya adalah E-nya adalah 0,68. Ya, jadi min 0,68 itu adalah 0,68. Di bawahnya ini adalah E-nya adalah kurang dari 1, dan yang disebut dengan apa? Inelastis. Jadi permintaan bensin ya tergolong adalah apa? Inelastis. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang E. Oke, nomor 4. Faktor yang tidak menggeser kurva permintaan telepon seluler HP merek Nokia ke kanan adalah menggeser kurva permintaan ya. Tuh nomor 4 jelas sekali, ini yang A sudah langsung ketemu ya. Penurunan harga handphone merek Nokia itu tidak akan menggeser ya. Ya, ini kalimatnya kan tidak akan menggeser, karena untuk penurunan harga handphone merek Nokia itu akan apa? Menggerakkan. Ya, jadi gambar menggerakkan itu adalah semacam ini. Misalnya ada permintaan ini ya, kurva permintaan demand ya terhadap telepon seluler ya merek Nokia, kemudian harganya katakanlah turun ya. Nah, ketika harganya turun itu kurvanya bergerak. Bergerak itu seperti ini. Nah, itu cuma tambah panjang aja. Ya, karena harganya turun toh, P-nya turun ya, bergerak ya ke kanan bawah ya. Jadi bergerak ke sini gitu kan. Tidak bergeser. Kalau bergeser itu ada 2 kurva. Ya, tapi kalau bergerak hanya ada 1 kurva yang tambah panjang begitu aja. Nomor 4 berarti jawabannya jelas banget adalah yang A ya. Oke, nomor 5 kita lihat. Laporan keuangan interim mengacu pada laporan keuangan. Oke, laporan keuangan interim ini adalah, saya bacakan saja. Laporan keuangan interim adalah merupakan laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan yang lengkap atau laporan keuangan yang ringkas ya untuk suatu periode interim. Nah, yang dimaksud periode interim ini adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Jadi ini laporan keuangan interim ini berarti tidak dalam 1 tahun secara penuh ya. Karena di sini dikatakan adalah satu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Ya, jadi nanti laporan yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun ya berisi informasi tentang kemajuan kegiatan operasi entitas ya atau satuan organisasi ya pada periode tertentu sepanjang tahun. Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan laporan terkini dari kemajuan operasi entitas kepada investor dan pihak lain yang berkepentingan. Jadi laporan keuangan ini bisa jadi hanya triwulan begitu ya, atau kuartalan gitu kan, nah atau semesteran. Jadi ini tidak dalam 1 tahun full kan gitu. Nah, ini salah satu tujuannya seperti ini tadi. Ya, contoh misalnya ada investor ya, katakanlah ingin berinvestasi di bulan Oktober begitu kan. Nah, dasar laporan keuangannya apakah misalnya Oktober 2020 misalnya. Nah, kalau ingin melihat kondisi perusahaan apakah harus menggunakan laporan keuangan 31 Desember 2019, nah itu kan kelamaan. Nah, padahal ini tidak up to date itu kan. Nah, ketika bulan Oktober dia pengen tahu sih bagaimana kondisi keuangannya di bulan November ya, atau di bulan Juli atau bulan Agustus. Nah, itulah perlunya laporan keuangan apa? Interim ya. Jadi nanti di sini kalau untuk nomor 5 ini laporan keuangan interim ini mengacu pada laporan keuangan yang kurang dari 1 tahun ya, yang biasanya dalam periode 1 bulan, kuartalan atau semesteran ya. Nomor 5 jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 6. Sebidang tanah ditawarkan untuk dijual seharga 150 juta. Tanah tersebut menurut SPT, PBB, Pajak Bumi dan Bangunan memiliki nilai jual objek pajak sebesar 95 juta. Pembeli menilai seharga 140 juta dan dibeli dengan harga 137 juta.
Tanah tersebut seharusnya dicatat dalam pembukuan pembeli dengan nilai. Oke, dalam pencatatan perolehan aktiva itu ada namanya prinsip biaya historis ya. Jadi prinsip biaya historis ini menghendaki digunakannya harga perolehan di dalam mencatat uang, utang, modal, aktiva dan biaya. Lalu yang dimasukkan dengan harga perolehan adalah harga pertukaran yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berkaitan dengan dalam transaksi. Berarti ini adalah harga yang disepakati dan ditransaksikan begitu. Ya. Di sini jelas banget bahwa yang benar-benar ditransaksikan adalah nilai perolehan tanah adalah 137 juta. Ya, jadi jawabannya adalah nomor 6 adalah yang B ya. Oke. Kita lanjut di sini nomor 7 ya. Dampak dari kebijakan kuota impor adalah kuota itu berarti membatasi barang impor. Jadi barang impor dibatasi, jumlahnya jadi sedikit kan gitu ya. Oke, dampaknya adalah apakah terjadi peningkatan harga barang impor? Ya belum tentu juga kan gitu. Peningkatan jumlah barang impor ya jelas salah karena kuota itu kan dibatasi berarti semakin sedikit kan gitu. Peningkatan keuntungan konsumen domestik. Nah, konsumen domestik ya barangnya kan pilihannya jadi nggak banyak kan gitu ya. Berarti tidak benar ya. Penurunan penerimaan pemerintah, nah ini bisa jadi karena nanti pajak dari yang pemerintah terima itu jadi berkurang karena barang impornya itu berkurang kuotanya kan begitu ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang D. Oke, menurut dari Domar, faktor utama yang menyebabkan tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah investasi ya. Oke, nomor 8 jawabannya adalah C. Kita lanjut untuk nomor 9. Seorang gubernur yang baru terpilih dapat meningkatkan sumber penerimaan daerah agar dapat meningkatkan pembiayaan pembangunan melalui pos di bawah ini kecuali. Berarti ini yang salah ya. Pajak yang bukan ditarik oleh provinsi karena ini adalah gubernur kan gitu ya. Jadi gubernur berarti pemerintah provinsi. Berarti ini nanti ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten. Maka untuk pajak daerah ada dua ya, ada pajak provinsi dan ada pajak kabupaten. Nah, di sini adalah penerimaan daerah yang bisa ditarik oleh gubernur ya atau provinsi, tapi ini kecuali berarti salah. Berarti justru yang bukan pajak provinsi kan begitu. Nah, pajak provinsi dan pajak kabupaten itu isinya apa saja? Oke, kita lihat untuk pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Ya, pajak kendaraan bermotor berarti pajak provinsi. Berarti ini benar ya yang A ini. Nah, berhubung ini kecuali ya tidak dipilih karena kita cari yang salah malahan ya. Biaya balik nama kendaraan bermotor juga termasuk pajak provinsi, berarti ini benar, berhubung kecuali nggak dipilih ya. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor juga betul ya, berhubung kecuali nggak dipilih. Pajak penerangan jalan, nah pajak penerangan jalan masuk pajak kabupaten atau kota, ya berarti ini kita pilih yang salah ya, karena ini adalah pajak daerah untuk pajak kabupaten dan kota. Nomor 9 jawabannya adalah yang D. Nomor 10 kita lihat. Jika diketahui fungsi konsumsi C ya sama dengan 80 plus 0,6 Y, besarnya marginal propensitive adalah, ini adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi ini adalah C sama dengan A plus B gitu kan. Sedangkan fungsi tabungan adalah C sama dengan min A plus 1 min B dikali. Contoh misalnya fungsi konsumsi ini 80 ya, C-nya adalah 80 plus 0,6 Y. Ya, sedangkan kalau dibuat fungsi tabungan atau S berarti S-nya adalah min 80 ya, 1 min B berarti 1 kurangi 0,6 yaitu apa? 0,4 Y. Nah, untuk 0,6 ini disebut dengan marginal propensity to consume ya atau MPC yang B itu. Nah, sedangkan 0,4 ya ini adalah marginal propensity to save ya. Syarat untuk menambah tabungan ya akibat kenaikan pendapatan. Kalau ini pertanyaannya kan MPS ya. Jadi marginal propensity to save. Berarti yang 0,4. Ya, jadi jawabannya adalah yang D ya. 0,4. Ingat bahwa MPC ditambah MPS itu harus sama dengan berapa? 1 ya. Oke, nomor 10 jawabannya adalah yang D. Oke, untuk nomor 11, keseimbangan produsen tercapai pada kondisi, keseimbangan produsen tercapai ketika kurva isokos saling bersinggungan dengan kurva isokuan ya. Gambarnya adalah seperti ini, ada kurva isokuan ya, isokosnya. Nah, ini titik singgungnya di titik A adalah titik yang disebut dengan least cost combination ya, di mana pilihan terbaik di dalam produsen menghasilkan barang. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang C ya, kurva isokos bersinggungan dengan kurva isokuan. Kita lanjut untuk nomor 12.
Misalkan terdapat dua macam barang saja, yaitu buku dan es krim. Kemiringan kurva anggaran seorang konsumen dapat diukur dari, di sini berarti kurva anggaran berarti budget line ya. Jadi budget line itu adalah merupakan kombinasi atau pilihan ya. Jadi pilihan terhadap dua barang yang bisa dibeli pada tingkat anggaran tertentu yang sama. Bisa ada dua barang, yaitu buku dan es krim. Nah, dengan tingkat anggaran tertentu, ini konsumen bisa memilih berbagai kombinasi ya, dua barang yang bisa dibeli. Nah, di sini nanti untuk kurva anggaran atau budget line ini nanti kemiringannya, nah ini kan dikatakan soalnya kan kemiringan ya, jadi kemiringan dalam garis anggaran itu nanti ditentukan oleh rasio harga atau harga relatifnya. Jadi harga relatif disebut juga adalah rasio harga ya, suatu barang atau jasa terhadap barang jasa lainnya, disebut dengan price ratio. Harga relatif menentukan kemiringan garis anggaran ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E ya, harga relatif dari buku dan es krim ya. Jadi yang menentukan kemiringan dari budget line adalah harga relatif dari dua barang tersebut. Tapi kalau yang menentukan kemiringan dari kurva indifferent, kalau di dalam pendekatan ordinal, kurva indifferent itu kemiringannya ya menurun dari kiri atas kanan bawah, itu dampak dari tingkat substitusi marginal dari si konsumen tersebut ya. Nah, karena ini adalah kemiringan garis anggaran atau budget line, maka kemiringannya itu diukur dari harga relatif dari dua jenis barang tersebut. Nomor 12 jawabannya adalah yang E ya. Nomor 13, berikut ini yang bukan menjadi permasalahan ekonomi setiap negara. Masalah pokok ekonomi modern itu ada 3, yaitu what, how, for whom ya. Jadi what itu adalah barang apa yang akan diproduksi, how adalah bagaimana cara memproduksinya, for whom adalah untuk siapa barang diproduksi. Berarti ini yang bukan, berarti bagaimana memproduksi barang dengan biaya yang murah ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 14. Kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga tertinggi atau ceiling price terhadap beberapa barang kebutuhan pokok dinilai efisien dan penting untuk menjamin ketersediaan barang tersebut. Oke ya, ini adalah benar. Jadi ceiling price itu adalah kebijakan harga maksimum ya, yang ditentukan oleh pemerintah. Ini adalah tujuannya untuk melindungi konsumen. Di sini ada kata-kata menjamin ketersediaan. Jadi ini benar-benar supaya konsumen bisa ya memperoleh barang tersebut. Ya, ada kata-kata menjamin ketersediaan ini maksudnya adalah konsumen itu dijamin untuk bisa memperoleh barang tersebut. Ya, soalnya kenapa kok dijamin, kok bisa dijamin supaya bisa memperoleh barang tersebut? Karena harganya sudah dipatok pada nilai tertentu. Ya, supaya harganya tidak terlalu mahal. Jadi ceiling price ini adalah tujuannya konsumen biar bisa membeli kan gitu. Ya, kebijakan harga maksimum itu adalah kebijakan harga tertinggi dari satu produk. Ya, ini memang untuk melindungi konsumen supaya ya bahwa konsumen bisa tetap membelinya. Kalau nggak dibatasi itu nanti misalnya ya bisa jadi produsen atau penjual menentukan harga misalnya seenaknya ya karena ingin memperoleh keuntungan yang tinggi ya dari barang kebutuhan pokok itu misalnya. Nah, maka pemerintah kemudian menetapkan harga tertentu ya bahwa maksimalnya dalam titik tertentu misalnya di mana konsumen tetap bisa membeli. Ya, ini berarti apa? Konsumen memang benar-benar terjamin bahwa barang itu bisa ya dibeli. Jadi maksud dari menjamin ketersediaan itu berarti artinya bahwa konsumen bisa membelinya kan gitu ya. Nah, sebab barang kebutuhan pokok itu memiliki kurva permintaan yang inelastis betul sekali. Ya, kurva permintaan barang kebutuhan pokok itu inelastis, yaitu karena apa ini? Barang kebutuhan pokok itu kan barang yang sifatnya akan pasti dibeli gitu kan. Jadi harganya berubah maupun naik atau maupun turun untuk konsumen tetap beli kan gitu. Kalau turun nggak masalah gitu kan. Ketika naik terlalu tinggi misalnya kan tetap beli juga. Ya, karena barang kebutuhan pokok, maka pemerintah menetapkan ceiling price tadi gitu kan. Supaya apa ya? Supaya konsumen tidak merasa keberatan karena dia pasti akan membelinya. Ya, berarti ini memang betul benar ya dan saling terkait ya. Jadi menentukan ceiling price ini adalah benar-benar untuk melindungi konsumen agar konsumen tetap bisa apa? Membeli. Soalnya apa? Barang kebutuhan pokok itu barang yang kurva permintaannya inelastis di mana konsumen akan tetap membelinya. Ya, dengan adanya ceiling price ini maka apa? Konsumen kan tetap bisa membeli kan gitu ya. Berarti ini benar-benar dan jawabannya adalah yang A ya. Nomor 15, berikut ini yang merupakan kesamaan karakteristik pasar persaingan sempurna dan persaingan monopolistik, yaitu sama-sama banyak penjual ya, di mana keduanya adalah tujuannya memaksimalkan laba, betul ya, nomor 1. Produsen berperan sebagai price taker. Nah, ini kalau di pasar persaingan sempurna sih
Iya ya, jadi kalau pasar persaingan monopolistik tidak. Ya, berarti ini jawabannya adalah nomor 2 otomatis salah ya. Berarti satu benar, tiga benar ya. Berarti 4 adalah salah, berarti jawabannya adalah yang apa? Yang B. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pembahasan untuk SIMA UI Ekonomi tahun 2014. Tunggu juga untuk pembahasan di tahun-tahun selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.